Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang salah satu topik yang ada di pelajaran finance atau keuangan dasar ya, yaitu IRR atau kita kenal dengan singkatan Internal Rate of Return ya. Nah, sebenarnya apa sih IRR ini ya? Nah, IRR ini sebenarnya adalah salah satu metode yang ada dalam capital budgeting ya, selain NPV dan payback period ya, yang kemarin aku udah buat videonya juga. Nah, IRR ini dia itu menghitung rate of return ya, rate of return dari investasi atau proyek yang akan kita mau ambil gitu ya. Nah, itu namanya IRR. Nah, IRR ini menggunakan konsep discounted cash flow juga ya. Jadi menggunakan konsep discounted cash flow atau DCF ya. DCF teknik sama dengan NPV ya. Dan ini sudah memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi ini udah merupakan konsep atau metode yang baik ya untuk dipergunakan dalam capital budgeting. Nah, lalu untuk decision rule-nya ya untuk IRR ini adalah kita akan menerima proyek tersebut jika IRR-nya itu lebih besar dari cost of capital. Nah, ini maka kita akan terima proyeknya ya. Nah, namun jika IRR-nya lebih kecil dari cost of capital, maka kita harus tolak proyeknya. Nah, sebenarnya apa sih cost of capital ini ya? Nah, cost of capital ini adalah biaya untuk dapetin modal ya, biaya untuk dapetin modal atau uang yang kita gunakan untuk mendanai proyek ini ya, proyek tersebut gitu. Nah, jadi makanya jadi biaya untuk dapetin modal itu adalah cost of capital. Nah, lalu sebenarnya cara dapetin modal itu sebenarnya dengan cara apa sih? Nah, yang pertama itu adalah dengan cara pinjem ya. Jadi perusahaan itu pinjem uang ke perusahaan lain bisa, ke masyarakat bisa, ke bank bisa. Nah, itu namanya minjem yang pertama. Yang kedua bisa dengan jual saham ya. Nah, pinjem itu selalu ada yang namanya bunga ya. Nah, kalau jual saham, orang itu akan berharap yang namanya return atau imbal hasil ya. Nah, dua-dua ini yang kita perhitungkan dan kita masukkan ke dalam perhitungan cost of capital ya. Nah, makanya cost of capital ini dalam bentuk persen ya. Dan IRR itu juga dalam bentuk persen ya. Beda dengan NPV yang dalam bentuk dolar, payback period dalam bentuk tahun ya, berapa tahun proyek kita balik modal. Nah, IRR ini dalam bentuk persen gitu. Nah, jadi kita ibaratnya gini, logikanya adalah kita bandingkan biaya untuk dapetin modal dengan return atau keuntungan dari investasi atau proyek tersebut gitu ya. Kalau misalnya keuntungan dari proyek tersebut lebih besar daripada biaya untuk dapetin modalnya, sudah pasti kita harus terima proyeknya. Nah, namun kalau keuntungan dari proyek tersebut lebih kecil daripada biaya untuk dapetin modalnya, ngapain kita terima proyek tersebut kan ya? Mending kita tolak karena biaya untuk dapetin modalnya aja lebih besar daripada keuntungannya gitu. Nah, itu yang namanya IRR ya. Nah, untuk mencari IRR ada beberapa metode ya. Nah, ini aku akan kasih contoh soal untuk kalian ya. Nah, misalnya ini ada sebuah proyek ya yang menghasilkan cash flow seperti ini ya. Ini 0, 1, 2, dan 3 ya. Misalnya biaya untuk proyek tersebut modal awalnya adalah 100. Di tahun pertama menghasilkan keuntungan 10, tahun kedua 60, dan tahun ketiga 80. Nah,
cara mencari IRR itu, nah aku temukan di sini ada 3 cara untuk mencari IRR. Nah, cara yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya financial calculator. Nah, kalau kalian belum punya ya, kalian bisa beli ya dimanapun ya, kalian bisa tanya ke tukang orangnya, bisa minta kalian mau beli financial calculator. Nah, nanti dikasih beberapa merek yang bisa kalian pakai. Aku pakainya merek Casio ya. Kalian bisa beli merek apapun yang ya, tapi Casio sih emang cukup bagus dan cukup mudah untuk dipakainya. Nah, lalu yang kedua adalah dengan menggunakan IRR calculator yang ada di dalam website ya, atau di internet. Nah, ini aku akan tunjukkan ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah IRR calculator ya. Jadi kita bisa ke Google dulu. Nah, lalu kita search IRR calculator, nanti akan muncul ini calculatestuff.com. Nah, kalian bisa klik IRR calculator. Nah, lalu kalian masukkan di sini. Nah, kalian masukkan di sini. Ini misalnya kepencet ya. Nah, ini tuh bisa menghitung yang lain-lain juga ya, selain menghitung IRR gitu ya. Nah, kalian masukkan di sini initial investment-nya. Nah, kalau tadi punya aku kan 100 ya initial investment-nya atau biaya modalnya 100. Nah, year 1-nya cash flow-nya misalnya 10, tadi punya aku 10, year 2-nya 60, year 3-nya 80 ya. Nah, kalau kalian misalnya year-nya lebih dari 3 ya, kalian bisa add year lagi gitu ya di sini. Nanti akan muncul year 4, kalian masukkan aja cash flow-nya berapa. Nah, kalau nggak ada kalian bisa close saja. Nah, terus gas ya, gas ini perkiraan. Nah, ini optional sih ya, ini boleh ya, boleh enggak. Nah, misalnya kalian mau pakai, nah aku tulis aja 15, nah lalu klik aja calculate gitu ya. Nah, kalau sudah diklik calculate, tunggu sebentar, nanti dia akan muncul langsung IRR kita adalah 18,126%. Nah, jadi IRR untuk proyek ini adalah 18,126% atau 18,13% ya. Nah, itu adalah cara yang kedua, yaitu menggunakan IRR calculator yang ada di internet. Nah, cara ketiga adalah dengan menggunakan manual. Nah, ini yang agak ribet ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya dosen kalian minta untuk cara manual ya, mau gimana lagi kita harus lakukan ya. Nah, sebenarnya IRR itu definisi lainnya bisa juga dikatakan discount rate ketika NPV sama dengan 0, atau discount rate yang menghasilkan NPV-nya dari cash flow ini menjadi 0 gitu ya. Nah, jadi kita harus mencari NPV-nya 0. Nah, R-nya itu adalah IRR-nya gitu. Nah, mencari NPV kan kita harus mendiskon atau mempresent value kan semua ini ya, semua cash flow yang ada di sini ke tahun 0 ya. Nah, kita mundurkan. Nah, oke, kalau kita mundurkan berarti kita bagi ya dengan 1 plus discount rate-nya atau 1 plus R. Nah, jadi seperti ini. NPV sama dengan minus 100 ya, ditambah. Jadi NPV itu akumulasi ya dari modalnya ditambah dengan present value dari cash flow-nya ini. 10 dibagi 1 plus R pangkat 1 ya, tambah 60 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah 80 dibagi 1 plus R pangkat 3 ya. Nah, ini adalah rumus present value ya. Kalian harus ingat-ingat rumus present value itu adalah future value dibagi 1 plus R pangkat N ya. N ini dimana N itu adalah tahunnya ya. Oke, nah lalu kita mau NPV-nya ini 0 gitu. Nah, kita tulis ulang aja. Nah, jadi ibaratnya kita harus mencari R-nya ini berapa, yang dimana NPV-nya itu adalah menghasilkan 0 gitu. Yang menghasilkan NPV 0 ya.
Nah, gimana caranya mencari R yang menghasilkan NPV 0? Nah, kita harus yang namanya trial dan error atau coba-coba ya. Nah, misalnya aku coba dulu ya, misalnya R-nya pertama aku coba misalnya jangan 10 deh, misalnya 15% gitu ya. Nah, aku coba masukin ke sini. Minus 100 tambah 10 dibagi 1 tambah 0,15, jangan lupa dijadikan desimal ya. 60 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2, 1 tambah 0,15 pangkat 3. Nah, kita hitung pakai kalkulator berapa hasil akumulasi ini. Nah, biar cepat aja aku hitung ya, langsung. Nah, ini hasilnya, ini akan memberikan NPV 6,66. Nah, ini kan NPV-nya 6,66. Jadi kita itu harus mencari NPV yang positif sama NPV negatif. Nah, ini aku udah dapat NPV positif 6,66. Sekarang kita cari NPV negatifnya. Gimana caranya? Kita gedein aja R-nya sekarang. Kita coba lagi dengan R lainnya. Biar ini kita apit. Jadi nanti kita dapat NPV-nya itu di atas 0 dan di bawah 0. Jadi di atas 0 positif dan di bawah 0 itu kan negatif ya. Nah, kalau misalnya 15% aja 6,66, jadi kalau kita mau dapetin NPV negatif, R-nya harus besar sekali. Misalnya 20%. Mau 25% pun nggak apa-apa ya. Nah, tadi ini kalau mau coba 10% pun nggak apa-apa gitu. Biar dapatnya lebih positif, lebih besar dari 6,66. Nah, ini aku coba misalnya 20% ya. Nah, ini minus 100 tambah 10 dibagi 1 tambah 0,2 1 tambah 60 dibagi 1,0,2 pangkat 2 tambah 80 1 tambah 0,2 pangkat 3. Nah, kalau kita solve lagi, ini akan menghasilkan NPV-nya itu adalah minus 3,73. Nah, aku udah dapetin satu positif, satu negatif ya. Nah, berarti aku udah bisa masuk ke langkah berikutnya. Kalau kalian belum dapetin satu positif, satu negatif, tolong kalian ubek-ubek dulu ya. Ini bisa dikecilin lagi yang pertama dan dibesarkan lagi yang kedua gitu ya. Kalian bisa pakai alternatif angka, yaitu misalnya ini 10%, kalau belum ini juga ini bisa pakai 25% atau 8% atau 27% gitu ya. Jadi dikecilin yang pertama sama dibesarkan yang kedua. Gitu caranya untuk mendapatkan yang positif sama negatif. Nah, lalu kalau udah kita masukkan ke rumus ini ya. R sama dengan, nah rumusnya begini. Ini pakai R1, ini R2 lah, anggap aja seperti itu ya. Nah, ini R1-nya kita masukin 15% gitu ya. Ditambah NPV 1, ini NPV 2 lah ya, anggap aja seperti itu. Ini NPV 1 6,66 dibagi NPV 1 lagi dibagi buka kurung NPV 1 lagi 6,66 dikurangin minus dari 3,73. Minusnya dimasukin juga ya. Jadi minus nanti hasilnya akan dipluskan jadinya ya. Gitu ya. 6,66 kurangin minus 3,73. Nah, ini dikerjakan lebih dahulu ya. Nanti dikali sama R2 atau 20% kurangin R1 15%. Oke. Nah, ini 15% tetap ya. Tambah, nah hasil dari ini yang dalam kurung, pertama kerjain yang bawahnya dulu ya, 6,66 tambah 3,73 baru 6,66 ini dibagi sama hasil ini. Hasilnya adalah 0,641 dikali sama 20 kurang 15 adalah 5%. 15% tambah hasil ini kali dulu ya, hasilnya adalah 18,20%. Oke, nah kita dapat IRR-nya dengan menggunakan manual ya, walaupun hasilnya agak melenceng sih dari yang penghitungan kalkulator, yang pasti yang benar penghitungan kalkulatornya.
tapi lumayan lah gitu ya. Mungkin ini akan banyak yang aku bulet-buletin gitu ya angkanya, jadi hasilnya jadi melenceng. Nah, itu aja sih yang mau aku jelasin tentang ya IRR ya dan cara menghitungnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.